siang. Saya Wilson IPA sebagai coach dan rekan guru saya Yoran sebagai coach, dan kita akan membahas kasus ini terkait dengan adanya laporan kepada kepala sekolah bahwa ada teman guru sejawat yang dalam mengajar tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan kurikulum ke-13. Baik, sekarang kita akan lanjutkan percakapan. Mari kita akan saksikan sesuai dengan video. Selamat siang Pak Wil, apa kabar hari ini? Iya Pak Yoran, siang Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya lumayan baik Pak, cuma sedikit agak perasaan gelisah nih Pak. Oh, gelisah ya Pak Yoran. Tadi saya lihat masih senyum-senyum. Kalau Pak Yoran ya, ada waktu bercerita atau tidak? Dan saya siap mendengarkan itu kalau Pak Yoran tidak keberatan dengan masalah yang Pak Yoran hadapi. Iya Pak Wil, mungkin Pak orang yang sangat tepat untuk saya berbagi cerita ini terkait dengan masalah yang saya hadapi saat ini Pak. Lalu Pak Yoran bagaimana? Sebenarnya apa masalah Pak Yoran sih? Memangnya yang diinginkan Pak Yoran? Coba Pak Yoran ceritakan apa merupakan sebuah masalah ya Pak Yoran. Lalu dengan masalah itu tujuan Pak Yoran apa? Saya minta Pak Yoran bisa bercerita tentang masalah apa kira-kira Pak Yoran. Begini Pak, sebenarnya saya butuh saran dan masukan dari Pak Wil agar tidak ada kesalahpahaman antara saya dengan rekan guru atau teman sejawat dan maupun kepala sekolah. Saya ingin hubungan baik tetap terjalin di antara kami Pak Wil. Hanya saja masalah ini sudah terlanjur terjadi, yang itu membuat saya merasa tidak nyaman, tidak tahu mau bicara apa atau bagaimana agar semua keadaan itu kembali seperti sedia kala. Iya Pak Yoran. Nah, ternyata ada hal yang membuat Pak Yoran merasa galau ya. Lalu kalau boleh tahu masalah yang Pak Yoran maksudkan itu bagaimana Pak? Masalah apa sampai terlihat Pak Yoran begitu ragu mungkin pikirannya Pak Yoran. Nah, siapa tahu dengan kita diskusikan kesepakatan ini, dalam kesempatan ini bisa ada solusi yang bisa ditemukan. Betul Pak, saya sebenarnya tidak tahu juga apa ini merupakan kesalahan besar atau bagaimana ya Pak. Saya kemarin kebetulan di kelas waktu mengajar, saya tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pihak sekolah berdasarkan kurikulum ke-13. Jadi berdasarkan laporan bahwa saya keluar dari kelas dengan waktu yang masih tersisa 35 menit Pak. Dan saya telah akhiri pembelajaran tersebut. Iya Pak Yoran. Lalu sebenarnya di mana letak permasalahan Pak Yoran? Tentu Bapak kan tahu pasti ya. Iya Pak Wil. Tadi ada teman guru atau teman sejawat yang sampaikan bahwa saya mengajar tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan berdasarkan kurikulum yang ada. Mengapa? Karena menurut saya walaupun mungkin masih tersisa 35 menit, tapi menurut saya bahwa ini sangat penting bagi saya karena saya telah mengajar melalui langkah-langkah pembelajaran dengan waktu yang
saya gunakan, saya pikir cukup tepat Pak Wil. Kemudian saya heran juga Pak Wil, bahkan saya juga dapat laporan masalah ini sampai-sampai Pak Kepala Sekolah atau mungkin teman sejawat saya atau teman guru tetap melihat bahwa kita harus menyesuaikan dengan waktu mungkin. Kemudian mungkin ada cara-cara yang lain yang digunakan untuk masalah ini Pak Wil. Oh, jadi begitu ya rupanya Pak Yoram. Jadi masalah ya Pak Yoram. Sekarang kita coba, Pak Yoram coba ceritakan bagaimana sebenarnya sih perasaan Pak Yoram untuk saat ini. Iya nih Pak, saya merasa hal ini bukan sebuah masalah yang serius sehingga menjadi sebuah masalah yang sulit begitu Pak. Seharusnya ini bisa dibicarakan baik-baik. Menurut saya Pak Wil, tidak semua materi harus disesuaikan dengan waktu berdasarkan kurikulum. Iya kan Pak? Tentu ada juga materi yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan Pak. Iya Pak Yoram. Jadi jika memang demikian Pak Yoram, lalu sebenarnya apa yang menjadi kekuatan Pak Yoram untuk bisa mencapai tujuan? Ya, apa yang bisa sehingga Yoram bisa mencapai tujuan? Seperti pada awal pembicaraan tadi Pak Yoram. Dalam hal ini Pak, saya bisa memberikan materi dengan baik dan siswa juga merasa senang dengan waktu yang terkadang tidak sesuai dengan waktu mengajar ini. Artinya siswa juga terkadang merasa cemas kalau kelihatan tidak sesuai dengan harapan mereka. Tentu guru kan dapat mengetahui karakter siswa Pak. Dengan waktu ini juga prestasi atau minat mereka dalam belajar pun selalu meningkat Pak. Makanya saya yang lebih banyak menggunakan waktu untuk melihat kondisi belajar dari siswa. Iya, jadi maksudnya Pak Yoram, Pak lebih nyaman dan percaya diri ketika mengajar itu sesuai dengan waktu yang bisa Pak tetapkan. Artinya Pak tidak menggunakan waktu yang disesuaikan dengan kurikulum. Betul sekali Pak Wil. Apa yang bisa saya bantu? Iya. Jadi di sini bisa saya menarik kesimpulan dari percakapan ini Pak Yoram, bahwa sebenarnya Pak Yoram ini kurang setuju dengan adanya ketetapan atau waktu. Ini kan kita sudah tetapkan secara bersama Dewan Guru, dan juga merupakan ketetapan waktu yang diatur berdasarkan kurikulum ke-13. Iya Pak, seperti itu Pak. Nah, sekarang bagaimana Pak Yoram akan mengatasi masalah dengan teman sejawat tadi? Ya, sebenarnya apa rencana yang akan Pak Yoram lakukan untuk menghadapi masalah ini? Begini ya Pak Wil, saya akan menunjukkan sikap yang tepat sesuai dengan ketetapan waktu berdasarkan kurikulum. Dan ke depan saya akan berhadapan dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian saya akan menjelaskan ke beliau bagaimana proses belajar menyenangkan dan proses belajar siswa lebih meningkat ketika saya menggunakan waktu yang biasanya saya gunakan. Karena itu menurut saya kita perlu mengajar berdasarkan waktu belajar, berdasarkan kurikulum. Oh iya, jadi Pak Yoram, itu saya rasa cara yang cukup baik Pak Yoram. Iya kan Pak Yoram? Di sini kita harus melihat bagaimana jika masih ada hambatan yang Pak Yoram temukan setelah melakukan hal tersebut. Bagaimana Pak Yoram akan menghadapinya? Begini Pak, kalaupun cara ini belum berhasil, saya
akan langsung menghadap ke Bapak Kepala Sekolah, kemudian untuk berdiskusi hal ini. Bukankah segala sesuatu yang kita diskusikan secara baik akan membuahkan hasil yang lebih baik, Pak? Kemudian saya akan menyampaikan kelebihan-kelebihan yang saya miliki. Kemudian jika itu menggunakan durasi waktu yang saya akan gunakan lebih bagus, saya akan lakukan, Pak. Oh, jadi itu maksudnya Pak Yoram, gitu. Nah, sekarang dari beberapa penjelasan tadi Pak, bisa Pak ceritakan kembali apa yang akan Pak Yoram lakukan ke depan, sehingga proses pembelajaran mungkin agak lebih baik. Benar sekali, Pak. Saya melihat antusias dan semangat belajar dari anak ketika mereka mengikuti pembelajaran ini meningkat ketika mereka mendapat materi dari saya, ketika menggunakan waktu yang saya gunakan itu dengan maksimal, Pak. Oh, begitu ya Pak Yoram. Dari beberapa penjelasan tadi, bisa Pak ceritakan kembali hal apa yang akan Pak Yoram lakukan ke depan? Iya, Pak. Yang pertama, saya akan menemui kepala sekolah dan menjelaskan tentang tujuan saya dalam menggunakan waktu yang dianggap bahwa itu merupakan masalah. Kemudian saya akan bersama-sama dengan teman sejawat untuk menyelesaikan masalah ini, dan saya akan meyakinkan kepada teman sejawat lain dengan tetap menghormati dan menghargai teman sejawat guru dan juga kepala sekolah. Baik ya, sebuah rencana yang cukup baik Pak Yoram, dan itu saya kira saya juga setuju ya dengan cara yang Pak Yoram lakukan, karena itu adalah langkah baik untuk kita dapat menyelesaikan sebuah masalah Pak Yoram. Lalu sebenarnya apakah ada komitmen ya Pak Yoram terhadap masalah untuk menjalankan hal ini ke depan? Iya, Pak. Ya, besok pada saat jam istirahat saya akan menghadap ke Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian jam pulang saya akan menemui rekan sejawat di kantor untuk meminta maaf, kemudian menyampaikan tujuan saya. Seperti itu, Pak. Iya, begitu ya Pak Yoram. Lalu Pak Yoram, apakah Pak Yoram menjalankan ini sendiri atau Pak Yoram memang mencari teman yang lain? Saya akan meminta bantuan kepada Bapak Yanto selaku wakil kepala sekolah untuk menemani saya menghadap kepala sekolah maupun teman guru saya yang lain. Kebetulan mereka akrab dengan saya dan bisa membantu saya membicarakan hal ini dengan mereka. Iya, kalau begitu Pak Yoram, saya sangat setuju ya Pak Yoram. Ini saya sangat setuju sekali dengan apa yang diinginkan Pak Yoram. Nah, semoga Pak Yoram bisa menempuh hasil yang maksimal, berhasil mencapai tujuan Pak Yoram. Ya, artinya bisa kembali menjalin silaturahmi dengan kepala sekolah, teman sejawat guru, dan juga siapa saja yang mungkin bisa ada di sekolah itu. Iya ya Pak Yoram. Iya, Pak. Terima kasih juga sudah bisa membantu saya menemukan solusi dari masalah ini, Pak. Iya, jadi Pak Yoram, mungkin ini baik ya percakapan yang bisa kita buat, percakapan yang bisa kita lakukan. Semoga Pak Yoram juga tidak merasa kecewa. Ya, terima kasih. Jadi Pak Yoram tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Jadi prinsipnya sebagai guru tentu kita harus mengikuti kaidah atau aturan-aturan yang ada di sekolah. Tentu kita tetap berada pada
aturan mungkin berdasarkan kurikulum Pak Yoran. Ya terima kasih Pak, kebetulan saya hari ini ada mau masuk ke kelas lagi, jadi saya minta permisi. Iya, makasih Pak Yoran, makasih.